Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena dimana pada siang hari ini kita masih diberi kesehatan, kesempatan sehingga kita masih dapat berkumpul dalam rangka mempresentasikan tugas dari kelompok 5, yaitu kelompok kami sendiri di mata kuliah perkembangan peserta didik dengan tema perkembangan efektif. Salawat serta salam kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad SAW yang selalu menjadi teladan bagi umat manusia. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 dengan judul perkembangan efektif. Kami berjumlah 4 orang. Yang pertama, Ratnasari, saya sendiri sebagai moderator yang akan memimpin jalannya diskusi hingga selesai. Yang kedua, rekan saya atas nama Marfika Sapri yang nantinya akan membacakan slide 2 sampai slide 7. Selanjutnya akan dibacakan oleh Nur Azizah, yaitu slide 8 hingga slide 13, dan akan dilanjutkan oleh rekan saya yaitu Seli Padilla yang akan membacakan slide 14 sampai slide 19. Dengan ini saya persilahkan kepada rekan saya untuk memaparkan materi. Dengan ini saya persilahkan. Latar belakang. Kehidupan seseorang pada umumnya penuh dengan dorongan dan minat untuk mencapai atau memiliki sesuatu. Seberapa banyak dorongan-dorongan dan minat-minat yang dimilikinya merupakan dasar pengalaman emosionalnya. Perjalanan kehidupan seseorang tidak sama. Keinginan dan minat yang berbeda-beda dimiliki oleh setiap individu menurut pola hidupnya masing-masing. Perkembangan aspek afektif peserta didik merupakan salah satu faktor untuk mencapai hasil yang baik dalam proses pendidikan, tidak hanya dalam hasil akademik, tapi juga dalam hal pembentukan moral. Pemahaman guru tentang perkembangan afektif siswa sangat penting untuk keberhasilan belajarnya. Setiap peserta didik yang memiliki emosi yang berbeda, sehingga rangsangan yang diberikan juga harus berbeda. Nah, pengertian mengenai perkembangan afektif. Afektif menurut Kamus Bahasa Indonesia adalah berkenaan dengan rasa takut atau cinta, mempengaruhi keadaan, perasaan, dan emosi, mempunyai gaya atau makna yang menunjukkan perasaan. Perkembangan afektif adalah perkembangan psikologi yang berkaitan dengan ekspresi emosi, cinta, ataupun rasa takut. Ekspresi seseorang dalam merespon sesuatu akan menunjukkan suatu sikap. Nah, pengaruh dari warna afektif akan berakibat perasaan menjadi lebih mendalam. Perasaan ini disebut emosi. Dan menurut Sarlito 1982. Karakter perkembangan emosional meliputi cinta atau kasih sayang, gembira, kemarahan, dan permusuhan, serta ketakutan dan kecemasan. Ciri-ciri emosional remaja usia 12-15 tahun. Yang pertama, cenderung banyak murung dan sulit diterka. Pada usia remaja, sekitar umur 12-15 tahun, itu cenderung murung dan pemikiran mereka sulit untuk diterka. Selain itu, yang kedua adalah bertingkah kasar. Nah, tingkah kasar ini umumnya dilakukan untuk menutupi rasa ketidakpercayaan diri mereka, serta disertai ledakan amarah yang sulit terkontrol akibat emosi yang labil. Pada usia 12-15 tahun, remaja juga sudah mulai mengamati orang-orang yang ada di sekitar mereka. Nah, pada usia 15-18 tahun, remaja mulai melakukan pemberontakan. Pemberontakan ini biasanya bersifat ekspresif, di mana para remaja akan mengutarakan beberapa pertanyaan-pertanyaan terkait dengan perubahan yang mereka rasakan. Nah, selain itu, karena bertambahnya kebebasan, remaja banyak mengalami konflik dengan orang tua mereka. Hal ini dikarenakan ketika remaja tidak sependapat dengan orang tua, maka mereka akan lebih mudah mengalami konflik. Nah, yang ketiga, seringkali melamun dan mulai memikirkan masa depan. Pada usia
15 sampai 18 tahun, para remaja sudah akan mulai memikirkan masa depan mereka, mulai dari ingin lanjut universitas kemana, mendaftar pekerjaan di mana, itu sudah merupakan bagian dari memikirkan masa depan. Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan emosi. Yang pertama yaitu belajar dengan coba-coba, kedua belajar dengan cara meniru, ketiga belajar mempersamakan diri, keempat belajar melalui pengondisian, dan terakhir pelatihan atau bimbingan terhadap aspek reaksi. Selanjutnya, emosi tingkah laku dan pengaruh emosi terhadap tingkah laku. Gangguan emosi seperti kecemasan atau kekhawatiran yang berlebihan dapat menyebabkan kesulitan berbicara. Tidak sukanya seorang anak dalam proses pembelajaran akibat rasa malu yang disebabkan kegagalan yang pernah dialami sebelumnya. Perbedaan individu dalam perkembangan emosi. Peningkatan usia anak menyebabkan pengekspresian emosi berbeda-beda karena mulai adanya pengendalian emosi. Selanjutnya, perkembangan nilai, moral, dan sikap. Yang pertama, nilai-nilai kehidupan adalah norma-norma yang berlaku dalam masyarakat, misal adat, sopan, dan santun. Moral adalah ajaran tentang baik buruknya perbuatan, kelakuan, dan sebagainya. Sikap adalah kesiapan untuk bereaksi terhadap objek di lingkungan tertentu. Selanjutnya, karakteristik nilai, moral, dan sikap. Perubahan dasar moral yang dilakukan remaja. Yang pertama yaitu pandangan individu yang semakin abstrak. Kedua, keyakinan moral lebih terpusat pada apa yang benar dan apa yang salah. Ketiga, penilaian semakin kognitif sehingga berani mengambil keputusan. Keempat, penilaian moral menjadi kurang egosentris. Kelima, penilaian moral psikologis merupakan emosi menjadi. Adapun faktor yang mempengaruhi nilai moral dan sikap, yaitu faktor lingkungan, serta perkembangan nalar berperan penting dalam perkembangan moral serta sikap seorang anak. Faktor yang mempengaruhi perkembangan afektif yaitu keadaan anak, faktor belajar, belajar dengan cara meniru, belajar dengan membimbing dan mengawasi, serta belajar dengan pengondisian. Karakteristik perkembangan afektif. Tahapan psikosial manusia menurut Erikson yaitu 1. Tahapan oral dari umur 0 sampai 1 tahun. Tahapan ini secara umum disebut sebagai tahap kepercayaan versus tidak percayaan mendasar. Misalnya, pola asuh bayi, orang tua yang cukup konsisten cenderung mendapat kepercayaan. Yang kedua yaitu tahap anal, umur 1 sampai 3 tahun. Tahapan umum pada tahapan ini adalah otonomi versus rasa malu dan ragu-ragu. Anak berusaha melatih kemampuan memilih, melatih kehendak mereka atau otonomi. Otonomi muncul dari dalam sebagai sebuah pendewasaan biologis yang mengembangkan kemampuan anak untuk melakukan segala hal dengan caranya sendiri. Yang ketiga yaitu tahapan falik, umur 3 sampai 6 tahun. Bentuk utama tahap ini adalah intrusi yaitu keberanian, keingintahuan, dan persaingan dalam diri anak. Tahapan umum dalam tahap ini yaitu inisiatif versus rasa bersalah. Inisiatif yang berarti sama dengan intrusi, berarti pergerakan ke depan. Lewat inisiatif anak membuat rencana, menetapkan tujuan, dan mempunyai semangat untuk mencapainya yang pada akhirnya membentuk ambisi tertentu. Yang keempat yaitu tahap latensi dari umur 6 sampai 11 tahun. Tahap umum dalam tahapan ini adalah industri versus inferioritas. Anak melupakan harapan dan keinginan masa lalu, yang seringkali merupakan harapan dan keinginan keluarganya dan sangat ingin mempelajari kemampuan budaya masyarakat atau industri. Yang kelima yaitu tahap genital, umur 11 sampai dewasa. Pada tahap ini remaja membangun pemahaman baru mengenai dirinya, perasaan tentang dirinya, dan apa tempatnya di tatanan sosial yang lebih besar. Tahap utama dalam penahapan ini adalah identitas versus kebingungan peran. Remaja mencari identitas dirinya, merasa bahwa impuls-impuls tidak dapat menyatu dengan dirinya, dan pertumbuhan fisik yang sangat cepat telah menciptakan rasa kebingungan identitas.
Baik teman-teman, itulah tadi pemaparan materi dari kelompok kami, yaitu kelompok 5 dengan tema perkembangan efektif. Bila ada kesalahan dan kekurangan mohon dimaafkan. Kami akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.